Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di studio saat ini kami sudah bersama seorang narasumber yang namanya kami samarkan. Kami panggil beliau adalah Mbak Kiki. Dan selain Mbak Kiki juga sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat alhamdulillah. Kiki sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa, Pak Ustadz Nur Hayat ini nanti akan memberikan nasihat dan juga jalan keluar untuk segala permasalahan yang menimpa Mbak Kiki. Baik, langsung saja kita langsung tanya ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, Mbak Kiki ada permasalahan hidup seperti apa sih sehingga Mbak Kiki ingin bercerita sama kami di Tawakal? Setelah orang tua saya, bapak kandung, bapak meninggal, ibu saya menikah lagi. Kami tinggal bertiga di rumah. Di suatu hari, bapak saya nodai saya. Tiri Mbak? Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Dia berkali-kali menodai saya. Saya. Ya Allah. Saat itu umurnya berapa? 13 tahun. Ya Allah. Masih sangat kecil ya? Iya. Mbak Kiki nggak cerita sama ibu? Enggak. Kenapa boleh Karena tahu? ibu saya sakit-sakitan Pak. Ya Allah. Derita sakit jantung. Terus kemudian selama hidup itu berkali-kali dia melakukan itu? Iya. Boleh ceritakan kenapa kok? Mbak Kiki udah pernah bilang belum sih sama dia menolak gitu atau berteriak atau apa gitu? Saya nggak berani bilang Mas. Kenapa? Karena ibu saya sakit jantung. Bahkan saya dipaksa sama bapak, tua bapak tiri. Bahkan dia mengancam saya mau bunuh ibu. Jadi karena sayangnya sama ibu sehingga tidak berani mengungkapkan iya. kebenaran. Iya, padahal itu kan boleh dibilang masuk kriminalitas itu. Sangat kriminal baik dari sisi agama maupun dari sisi undang-undang hukum kita, Mas Farid. Iya, Pak Ustadz, ini ada ayah tiri bisa seperti itu. Ada apa nih? Kenapa nih ayah tiri bisa kayak begitu, Pak Ustadz? Biasanya itu kenapa? Memang dari dulu ada jargon ayah tiri itu selalu diibaratkan sangat tidak baik karena melihat kasus-kasus yang dialami oleh Mbak Kiki semacam. Tapi lebih dari itu sebenarnya tidak benar bahwa ayah tiri tidak baik secara umum. Bahwa ada kasus 1-2 ayah tiri yang tidak baik itu adalah bentuk dari fakta yang tidak bisa kita tolak. Kenapa mereka ayah tiri ini menjadi tidak baik? Itu bukan soal ayah tirinya, Mas Farid, tapi soal perilaku dan akhlak dari orang tersebut yang kebetulan menjadi ayah tiri. Dan kasus semacam ini sangat memprihatinkan tentu yang dialami oleh Mbak Kiki. Yang pertama, saya kira Mbak Kiki harus bersabar atas semua ujian ini. Apa yang sudah dialami semoga dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesabarannya Mbak Kiki, Mas Farid. Tapi ke depan perlu kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemirsa ANTV, program Tawakal dimanapun berada, setiap perilaku buruk, apalagi yang melanggar ketentuan undang-undang, kita harus berani untuk melaporkannya kepada aparat yang berwajib. Itu satu. Yang kedua, setiap kita itu punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap manusia, apalagi orang yang beriman, punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Apa yang dilakukan oleh ayah tirinya Mbak Kiki ini adalah perkara yang mungkar. Dan itu harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Ya kita harus lawan. Kalau diancam mau dibunuh dan seterusnya, laporkan bahwa ancaman mau membunuh dan seterusnya. Itu kepada yang berwajib. Karena negara kita ini punya mekanisme. Betul. Dan saya kira kalau Mbak Kiki saat itu mau melaporkan kepada ketua RT atau Pak Kepala Desa saat itu, pasti akan ada solusi. Pasti akan ada jalan keluarnya. Tapi ketika ini dibiarkan, Mbak Kiki akhirnya menjadi korban yang terus-menerus oleh ayah tiri.
dan pelakunya karena tidak ada hukuman, jadi dia bisa terus melakukan hal yang sama. Betul sekali. Jadi karena tidak ada punishment, dia merasa bebas, seolah-olah dia menguasai semaunya sendiri. Nah ini perlu kita tegaskan Mas Farid kepada seluruh pemirsa dan kepada Mbak Kiki kedepannya lagi agar tidak terulang hal yang sama, dan kepada pemirsa agar waspada dan hati-hati setiap potensi yang memungkinkan lahirnya pelanggaran hukum, baik dari sisi agama maupun dari sisi hukum ketatanegaraan kita, hukum KUHP kita, harus kita lakukan upaya pencegahan. Salah satunya, kalau tidak bisa kita lawan dengan diri kita sendiri, kita sampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan kebenaran itu, melalui aparat penegak hukum misalnya, atau lembaga bantuan hukum, atau tetangga, atau aparat desa, kecamatan, dan seterusnya. Atau kepada kiai misalnya, yang kita yakini mampu membawa aspirasi kita ini kepada kebenaran. Jadi jangan dibiarkan, karena membiarkan kezaliman, membiarkan kemaksiatan, itu akan melahirkan azab-azab Allah yang lain, yang tidak hanya kepada yang bersangkutan, tapi kepada masyarakat lain. Orang sekitar. Contoh Mas Farid, kalau perilaku ayah tirinya Mbak Kiki ini dibiarkan, tidak dilaporkan, dan tidak diproses secara hukum, maka bukan tidak mungkin ayahnya Mbak Kiki ini akan melakukan hal yang sama kepada perempuan-perempuan yang lain. Apakah alasan menikah lagi kah, atau alasan yang lain? Karena dia merasa untouchable dari hukum. Jadi ini penting sekali, kedepannya Mbak Kiki harus lebih waspada dan lebih ngerti tanggung jawab dan haknya sebagai warga negara untuk mendapat perlindungan. Mbak Kiki, mohon maaf, saya boleh tahu nggak kapan dan di mana ayah tiri Mbak Kiki membunuh Mbak Kiki? Dia selalu lakukan di rumah ketika nggak ada orang di rumah. Ketika itu saya lagi habis pulang dari sekolah, nggak ada, ibu lagi pergi, kan? Nah, dia kebetulan di situ maksa saya. Bahkan kalau misalkan saya berontak, dia gak percaya, Pak. Aku pulang. Ibu! Ibu kemana? Kok nggak ada ya? Ayah, aku mau ganti baju. Gak, Ibu! Ini adalah satu fenomena yang harus kita antisipasi, Mas Farid, dan seluruh pemirsa ANTV, program Tawakal dimanapun berada. Jangan sampai hal yang sama terjadi gara-gara kita cuek. Saya kira apa yang dialami oleh Mbak Kiki ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai tetangga, sebagai sahabat, sebagai kawan, sebagai masyarakat. Mungkin Mbak Kiki ke depannya atau orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Kiki saat ini harus mulai memberanikan diri dengan ancaman apapun. Sebab ketika kita menyuarakan kebenaran lalu dari situ kita dizolimi, bahkan sampai dibunuh, itu pahalanya sudah sangat luar biasa. Daripada Mbak Kiki menyimpan kebusukan-kebusukan ayah tiri sampai dia merasa tidak bersalah. Itu masuk mati syahidnya? Insya Allah termasuk mati syahid. Insya Allah termasuk mati syahid, dan dia disiapkan oleh Allah pahala yang besar, karena selain dia akan memperoleh pahala kebaikan dari orang yang menzalimi ayah tiri tadi, yang tidak ada hentinya dia menzalimi anak, menzalimi ibunya, dia juga akan mendapatkan pahala yang besar dari kesabaran untuk menyuarakan kebenaran. Maka ada satu makalah, dan termasuk ini juga diriwayatkan dalam satu riwayat khobar, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran meskipun itu pahit.
Kalau kita berani mengatakan kebenaran walaupun itu pahit, ini kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Quran sendiri memang menegaskan kepada kita, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukti bahwa kita ini adalah umat terbaik adalah ketika kita betul-betul berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak perlu kita ekspansi keluar amar ma'ruf, mulai dari diri kita sendiri. Ya, misalnya Mbak Kiki mengalami proses intimidasi, proses penzoliman, penyiksaan. Jangan diam. Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan kapal.